Dunia telah lama mengenal komputer jinjing atau bisa dikenal baik sebagai laptop. Teknologi tinggi dalam ukuran yang ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Ini telah cukup lama hadir menggantikan personal komputer atau PC. Untuk urusan mulai dari mengetik, berselancar di beranda internet, hingga membuat desain. Akan tetapi, apakah kalian tahu dari manakah benda ini berasal? Dan sejarah bagaimana perangkat ini menjadi minimalis seperti sekarang? Adam Osborne dan Allen Key menciptakan personal komputer pertama di dunia pada tahun 1981 dengan bobot 24.000. Komputer tersebut berharga senilai 16 juta rupiah. Bermula pada awal tahun 70, wacana berbagai para ahli dalam menciptakan sebuah perangkat komputer yang dapat digunakan untuk dibawa ke berbagai tempat telah jadi perbincangan serius di kalangan produsen dan desainer PC. Melalui hasil buah tangan Allen Key, seorang penulis buku komputer yang juga merupakan pemilik dari sebuah perusahaan percetakan buku. Sejak saat itu, bermunculan berbagai macam komputer mikro dengan fungsi masing-masing. Di dalam bukunya, Allen menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai komputer yang dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu tersambung ke aliran listrik setiap saat. Penerbit software Konsep yang ini juga disebut bekerja di pula penerbitan sebagai buku di personal Amerika. Portable Meskipun Information Allen adalah Manipulator, pengagas ide dari pertama sinilah dari pembuatan akhirnya laptop. Sejarah laptop Tapi dia dimulai bukanlah dari orang yang sebuah akhirnya ide. menciptakan Akhirnya laptop. menjadi kreasi Sejarah teknologi yang laptop pertama dipergunakan secara malah lahir luas. dari hasil Allen Key buah tangan sendiri Adam adalah seorang Osborne ilmuwan di tahun komputer yang berasal dari Amerika yang mempunyai 1975. ide untuk membuat Dalam laptop pertama merealisasikan kalinya. idenya tersebut, Setelah itu ia dibantu bekerja oleh sama dengan Adam Osborne, Felsenstein, seorang pemilik perusahaan produsen perangkat keras yang juga merupakan profesional yang ahli dalam membuat sirkuit prosesor. Sejarah laptop awalnya ditandai dari kemunculan IBM Portable PC 5100 pada tahun 1975. Ini adalah komputer mikro pertama yang dibuat khusus untuk kebutuhan matematika dan engineering. Setelah itu, bermunculan produk yang memiliki fitur yang lebih lengkap seperti Rockwell IM5, IBM Portable PC 5110. Pada tahun 1981, Osborne Computer Corporation berhasil membuat perangkat yang dinamai Osborne pertama. Meskipun masih mempunyai banyak kekurangan, perangkat ini dapat disebut sebagai komputer portable yang pertama. Di awal kemunculannya, Osborne 1 memiliki berat mencapai 24 kg dan dirancang secara khusus agar dapat muat di bawah kursi penumpang pesawat. Osborne 1 merupakan microcomputer yang memulai sejarah laptop. Ukuran laptop ini hanya sebesar 5 inci dan juga keyboard yang menempel langsung ke monitor. Laptop pertama kali diproduksi secara massal dengan harga laptop mencapai As1,795 atau sekitar 16 juta rupiah. Harga yang cukup mahal sehingga tidak semua orang bisa memilikinya. Pada saat yang sama, IBM menjual komponen PC secara terpisah sehingga orang lebih tertarik dengan Osborne 1 yang portable dan bisa langsung digunakan. Namun reputasi perusahaan Osborne mengalami penurunan di awal tahun 1983. Ketika ia menyatakan kebohongan jika telah memiliki 2 desain komputer canggih yang siap dipasarkan. Kenyataannya adalah hal tersebut hanya cara agar perusahaannya mendapat konsumen lebih banyak. Hal ini membuat penjualan Osborne 1 mengalami penurunan drastis. Sejarah laptop inilah yang menjadi tulang punggung pendapatan perusahaan Osborne. Tepat pada tanggal 13 September tahun 1983, Osborne Computer Corporation pun dinyatakan bangkrut dan penjualan Osborne 1 terhenti sejak itu. Namun,
Hal ini ternyata menciptakan tren baru di dunia komputer, karena produsen lah akhirnya mengikuti jejak Osborne untuk mengeluarkan seri laptopnya sendiri. Sejarah laptop pun terus berlanjut. Pada akhirnya, melalui perkembangannya, laptop saat ini sudah banyak memberikan keuntungan bagi penggunanya. Hal ini karena kegunaannya yang mudah, cepat, dan praktis. Bentuknya pun saat ini sudah beragam, dengan desain yang menarik, dan hampir semua laptop yang beredar saat ini sudah ringan dan minim. Fitur yang ditawarkan juga begitu menarik perhatian. Bahkan beberapa laptop sudah tersedia fitur touchscreen serta perangkat software dan hardware yang lebih baik dari masa awal kehadirannya. Kedepannya masa depan akan lebih menawarkan fitur yang lebih canggih. Karena ilmu di bidang teknologi saat ini sangat berkembang pesat dan para ilmuwan terus mengembangkannya. Sebagai alat teknologi, laptop juga dimulai dari hal yang sederhana hingga berkembang menjadi laptop seperti sekarang ini yang sudah canggih dan multifungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan laptop, berikut ini akan dipaparkan dengan ringkas. Saat ini laptop makin mungil, ringkas, serta nyaman dibawa kemanapun karena beratnya yang ringan. Namun tahukah Anda jika laptop generasi pertama ada yang memiliki berat 24 kg dan dibanderol seharga mobil? Sebenarnya sebutannya bukan laptop waktu itu melainkan komputer portable. Iya, laptop tersebut memang sangat berat jika dibandingkan produk sejenisnya saat ini, bahkan dulu harga sangat luar biasa, yakni dijual USD 19,975 atau sekitar 188 juta rupiah. Cukup untuk membeli satu mobil keluarga saat ini. Komputer jinjing tersebut juga tak memiliki lama keren, seperti MacBook Air atau Ultrabook, melainkan hanya disebut IBM Portable PC ke-5100. Sedangkan spesifikasi laptop tersebut antara lain CPU, IBM Proprietary 1,9 MHz, RAM 16 Kelvin, 64 Kelvin Max, display 5 monokrom monitor, 64:10, 16 text, storage, internal 200 Kelvin tape DC300, ports, printer atau port, OS, API LAND atau OR Basic. Kedua Rockwell 65977. Komputer Rockwell AM65 adalah komputer pengembangan yang diperkenalkan pada tahun 1978 berdasarkan mikroprosesor MOS Technology N6502. AM65 pada dasarnya adalah komputer KIM-1 yang diperluas. Perangkat lunak yang tersedia termasuk monitor kode mesin berorientasi garis, Basic Interpreter, Assembler, Pascal, VL 65, dan sistem pengembangan Forth. Perangkat keras yang tersedia termasuk pengontrol floppy disk dan backplane untuk ekspansi. Rockwell mengiklankan AM65 seharga $375 dengan RAM 1 Kelvin sebagai komputer yang mudah dan murah untuk belajar, merancang, bekerja, atau sekadar bersenang-senang. Perangkat lunak standar menyertakan perangkat lunak monitor konsol sistem dalam ROM yang disebut Advanced Interactive Monitor. Ini menampilkan assembler, disassembler, pengaturan dan melihat memori dan register, memulai eksekusi program lain, dan banyak lagi. Langkah tunggal dimungkinkan menggunakan interupsi yang tidak dapat ditutup NMI. Prompt perintah adalah tanda kurang dari, dan saat menerima perintah karakter tunggal, ia menambahkan karakter input ini dan tanda lebih besar dari. Jika printer thermal dihidupkan, ini akan menjadi output dalam satu baris. Monitor tersebut menyertakan sejumlah rutinitas layanan yang dapat diakses dan digunakan oleh program pengguna untuk mengontrol atau dan eksekusi kode dan didokumentasikan sepenuhnya, termasuk kode sumber. Mesin tersebut menampilkan kontrol kaset ganda. Satu ini memungkinkan untuk menulis program perakitan besar menggunakan ROM assembler 2 jalur. Kode sumber dalam teks ditulis 2 kali berturut-turut ke kaset input dan kemudian assembler.
yang dapat memulai atau menghentikan kaset input menggunakan kontrol motor dipanggil. Selama langkah pertama tabel simbol dibangun dan disimpan dalam RAM. Selama phase kedua, simbol akan diterjemahkan dan kode ditulis ke kaset kedua, juga menggunakan kendali motor start atau stop. Mampu menghindari menyimpan kode dalam RAM memungkinkan untuk menghemat banyak ruang. Namun demikian, tetap penting untuk membuat daftar simbol tetap pendek, karena ukuran RAM seringkali tidak lebih dari 4 KB. Pada tahun 1981, Rockwell memperkenalkan model yang disempurnakan dengan tampilan 40 karakter sebagai EM6540. Versi sasis industri dikenal sebagai Sistem 65 dan termasuk pembakar RAM dan floppy drive. Rockwell juga pelopor dalam perangkat penyimpanan solid state, memperkenalkan papan ekspansi non-volatil memori gelembung sekitar tahun 1980. IBM 5110 diumumkan pada Januari tahun 1978, kurang lebih 2 tahun setelah pengenalan IBM 5100. Perbedaan utamanya adalah dukungan untuk lebih banyak perangkat atau floppy disk drive, Y488, RS232, dan set karakter ABCDEC yang kompatibel dengan mesin IBM lainnya. Perbaikan ini membuatnya sebagian tidak kompatibel dengan IBM ke-5100. Ada 3 variasi dalam IBM 5110. 3 variasi IBM 5110 dibangun. IBM 5110 model 1 dengan drive tape key CDC 300 internal 204 KB. IBM 5110 model 2 tanpa tape drive key C. IBM 5110 model 3 juga disebut sebagai IBM 5120 dengan 2 floppy disk drive 8 inci 1,2 MB bawaan. For over 30 years, Heath Company has been at the forefront of consumer electronics, most recently in computers. Since introducing the first personal computer in 1957, Heath has continued to develop one of the most complete and innovative lines of personal computers and computer systems anywhere. Following the success of the Heathkit H8 computer from 1977, Heathkit released the Heathkit H89 all-in-one computer in late 1979. This system was available as both a kit to be assembled by the purchaser model H89 or as an assembled and tested system model WH89, although the WH89 cost $700. The H89 is both a general-purpose terminal and a high-quality computer with separate Z80 processors and security for each function. The H89 comes with the MTR88 monitor program in ROM, which allows the user to operate at machine level or use the system without disk drives or cassette tape. Software included with the H89 includes HDOS Disk Operating System, HDOS Utilities, DBUG, Assemblerdics Editor, Bento Harbor Basic. After 1979, Heathkit systems started appearing, labeled as Zenith Data Systems. The Zenith Radio Company had bought out Heath in an attempt to enter the personal computer business, and shortly afterwards stopped offering electronic kits of any kind. It was becoming cheaper and certainly easier to just buy your electronics already assembled and tested. The Osborne 1 is the first commercially successful portable computer, released on April 3, 1981 by Osborne Computer Corporation. It weighs 4.5 lb, 1 kilograms, cost $1,795 and runs the M2 operating system. It is powered from a wall socket, as it has no onboard battery. Operating system or Mapuzalog Z80 at 4 MHz memory, 64 KB RAM, storage schedule 5-inch, single-sided, single-density floppy drives, optional dual-density upgrade display, 5 monochrome, CRT display, power 37 watts, max dimensions 20.5 inches 52 cm h, 9 inches 23 cm d, 13 inches 33 cm, mass 24, 5 pound 11, 1 kilograms. The computer shipped with a large bundle of software that was almost equivalent in value to the machine itself, a practice adopted by other CPU or computer vendors. Competitors quickly appeared, such as the K-Pro 2. Gagasan pendiri Gavilan Computer Corp. Manuel Mani Fernandez
Gavilan diperkenalkan pada Mei tahun 1983, kira-kira pada waktu yang sama dengan Sharp PC5000 yang serupa, itu datang ke pasar setahun setelah Kompas GRID, yang berbagi beberapa detail perintis. Terutama desain kulit kerang, di mana layar terlipat menutupi keyboard. Namun, Gavilan lebih terjangkau daripada GRID dengan harga jual sekitar $4.000 Amerika. Berbeda dengan GRID, Gavilan dilengkapi dengan floppy disk drive dan menggunakan sistem operasi MS-DOS, meskipun hanya sebagian IBM PC kompatibel, didukung oleh prosesor Intel 80885 MHz, dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis dasar. Disimpan dalam ROM 48 kilobita, sistem operasi menggunakan juru bahasa seperti Fortran untuk menghasilkan kode yang sangat ringkas. Modem 300 baud internal adalah standar. Printer yang ringkas yang terpasang di bagian belakang mesin adalah pilihan. Perangkat lunak yang disertakan mesin adalah program terminal, MS-DOS, dan basic versi bahasa pemrograman BASEC. Paket Office berisi 4 aplikasi SourceChim Supercharge dan SuperWriter. Serta PFS, File, dan PFS, Report adalah opsional. Itu jauh lebih kecil daripada portable kompatibel IBM yang bersaing. Seperti Compaq Portable, yang seukuran mesin jahit portabel dan beratnya lebih dari 2 kali Gavilan S4 kg 9 pon dan tidak seperti Gavilan. Mereka tidak dapat kehabisan baterai. Gavilan mengklaim AC dapat beroperasi hingga 9 jam dengan baterai nikel kadmium bawaannya. Untuk perangkat yang satu ini bisa dibilang lebih unggul daripada tahun 1983. Karena dilengkapi dengan VGA, floppy disk, prosesor, dan keyboard. Namun walaupun ukurannya seperti lebih kecil, beratnya itu mencapai 6,3 kg. Ya bisa dibilang masih berat banget, nggak kebayangkan kalau dibawa ke sekolah. Dengan seberat itu, pasti banyak yang ngeluh. Selanjutnya ada Minisport pada tahun 1990-an. Hayo kalian pada lahir? Belum. Pengembangan laptop pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Fiturnya hampir sama seperti Compaq, tetapi ini memiliki layar yang besar sebesar 9,8 inci lalu untuk resolusi layar yaitu 640 x 400 piksel. Selanjutnya Panasonic dan Intel mulai membuat laptop milik mereka pribadi. Tentu ini memiliki kelebihan terutama pada fitur-fiturnya. Selain itu, laptopnya juga sudah mulai terlihat maju dan canggih layaknya laptop saat ini. Yang terakhir Yamasa saat ini laptop-laptop di mana terdapat hard disk, DVD, layar, USB, dan sebagainya. Dari tahun ke tahun, beratnya juga semakin ringan serta fitur dan fungsinya begitu banyak. Jadi Anda bisa membayangkan laptop zaman dulu masih sangat berat dan besar. Jika Anda hidup di zaman tersebut, pasti Anda akan sangat kesulitan mengakses komputer maupun komputer. Oke, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.